Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih karena kalian masih setia mengikuti berbagai kisah misteri, cerita mistis, dan pengalaman horor dari berbagai penjuru Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang berasal dari kawasan pegunungan yang terkenal akan keindahan sekaligus misterinya, yaitu Gunung Tilu, Ciwidey, Jawa Barat. Konon, di balik lebatnya hutan dan dinginnya kabut yang menyelimuti gunung ini, tersimpan berbagai cerita yang sulit dijelaskan dengan logika. Banyak pendaki dan warga sekitar yang mengaku pernah mengalami kejadian aneh. Mulai dari mendengar suara misterius hingga melihat sosok yang tidak seharusnya berada di sana. Apakah semua itu hanya mitos? Atau memang ada penghuni lain yang menjaga kawasan tersebut? Siapkan diri kalian. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset agar suasana semakin terasa. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, 5 orang sahabat memutuskan berkemah di lereng Gunung Tilu Ciwidey. Mereka adalah Rian, Dodi, Arga, Fikri, dan Yuda. Tujuan mereka sederhana: menikmati suasana hutan yang masih perawan dan merekam konten petualangan untuk media sosial. Warga setempat sebenarnya sudah mengingatkan, kalau nanti dengar suara orang memanggil dari dalam hutan, jangan pernah dijawab, kata seorang penjaga kebun teh. Mereka hanya tertawa kecil dan menganggapnya sebagai cerita untuk menakut-nakuti pendatang. Menjelang tengah malam, suasana berubah sangat sunyi. Angin dingin berembus perlahan di antara pepohonan besar. Tidak terdengar suara jangkrik ataupun hewan malam lainnya. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa dari arah hutan. Saat mereka sedang berbincang di sekitar api unggun, semua terdiam. Namun setelah disenter ke arah suara, tidak ada siapa-siapa. Perasaan ada orang lain deh, bisik Arga. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka mencoba melupakan kejadian itu dan masuk ke tenda masing-masing. Rian terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya. Ria An, suaranya lirih, seperti berasal dari kejauhan. Awalnya ia mengira salah satu temannya sedang bercanda. Ya, jawabnya refleks. Begitu suara itu dijawab, suasana langsung berubah. Angin bertiup kencang dan kabut tebal turun dengan sangat cepat hingga menutupi seluruh area perkemahan. Rian keluar tenda
dan mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara kabut berdiri sosok tinggi besar, berpakaian hitam lusuh. Wajahnya tidak terlihat, hanya sepasang mata merah yang menyala di tengah gelapnya malam. Rian berteriak memanggil teman-temannya. Mereka semua keluar tenda dan melihat sosok yang sama. Makhluk itu perlahan berjalan masuk ke dalam hutan. Tanpa sadar, Yuda mengikuti langkahnya. "Yuda, jangan ke sana!" teriak Dodi. Namun Yuda seolah tidak mendengar. Ia terus berjalan menembus kabut. Mereka berusaha mengejar, tetapi semakin jauh masuk ke hutan. Jalur yang mereka lalui terasa berubah. Pohon-pohon tampak asing, dan arah kompas tidak lagi menunjukkan arah yang benar. Mereka tersesat. Suara langkah kaki terdengar mengelilingi mereka dari berbagai arah. Kadang terdengar tawa, kadang terdengar tangisan. Lalu muncul suara yang sama, memanggil nama mereka satu persatu. Arga, Fikri, Dodi. Setelah berjalan tanpa arah selama berjam-jam, mereka menemukan sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut. Di atas batu itu duduk seorang kakek berpakaian putih. "Kalian tidak seharusnya mengikuti panggilan itu," katanya tenang. Mereka menceritakan tentang Yuda yang hilang. Kakek itu mengangguk pelan. "Cepat kembali sebelum fajar." Lingkaran kabut hitam sedang terbuka malam ini. Ia lalu menunjuk sebuah jalur sempit yang sebelumnya tidak terlihat. Tanpa banyak bertanya, mereka mengikuti petunjuk tersebut. Anehnya, hanya dalam waktu beberapa menit, mereka sudah kembali ke area perkemahan. Kabut hitam menghilang, namun Yuda belum ditemukan. Saat matahari mulai terbit, mereka melihat seseorang tertidur di dekat api unggun yang sudah padam. Itu Yuda. Ketika dibangunkan, wajahnya pucat. "Aku tadi ikut seorang perempuan berpakaian putih ke sebuah kampung di tengah hutan," katanya. "Tapi anehnya, semua rumah di sana kosong." Mereka saling berpandangan. Yang membuat mereka semakin merinding adalah ketika menceritakan tentang kakek misterius yang menolong mereka. Yuda berkata pelan, "Kakek itu juga ada di kampung yang aku lihat." Sesampainya di kampung bawah, warga langsung terkejut. Mereka menunjukkan foto yang sempat diambil Arga secara tidak sengaja saat berada di dekat batu besar. Dalam foto itu, terlihat sosok kakek berpakaian putih berdiri di belakang mereka. Menurut warga, sosok tersebut dipercaya sebagai penjaga tua kawasan Gunung Tilu yang sering menolong orang-orang yang tersesat. Sejak kejadian itu, kelima sahabat tersebut tidak pernah lagi menganggap remeh larangan dan pesan masyarakat sekitar gunung. Karena terkadang yang paling berbahaya di Gunung Tilu bukanlah jurang atau binatang buas, melainkan panggilan yang terdengar seperti suara manusia di tengah kabut malam. Demikianlah kisah misteri tentang kabut hitam Gunung Tilu Ciwidey yang dapat kami bagikan pada malam hari ini. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut,
ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu selalu menghormati adat, aturan, dan kepercayaan masyarakat setempat ketika berada di alam bebas. Karena terkadang ada hal-hal yang tidak mampu dijelaskan oleh logika manusia. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman-teman kalian, serta subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan kami hadirkan. Tuliskan juga pengalaman horor atau pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian akan kami angkat menjadi cerita berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan hati-hati jika suatu saat kalian mendengar seseorang memanggil nama kalian dari tengah kabut yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.